Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1105. Setelah Su Chen bergerak, Peng Zongjun tidak duduk diam dan menunggu kematian. Dia melancarkan pukulan berat dan menghadapi Su Chen tanpa menyerah. Dia yakin bisa menjatuhkannya hanya dengan satu gerakan. Ledakan. Bayangan tinju kedua orang itu bertemu di udara, dan aliran udara, seperti gelombang udara yang besar, menyebar dengan kedua orang itu sebagai pusatnya. Tiba-tiba, Peng Zongjun merasakan pergelangan tangannya mati rasa, seolah-olah dia terkena pelat besi. Setelah pukulan itu berakhir, Peng Zongjun merasa ngeri. Anak ini masih muda dan hanya memiliki kekuatan puncak alam Master Emas. Namun ketika dia berhadapan dengan dirinya sendiri, dia tidak kalah. Anak ini hanyalah monster. Konon sejak zaman dahulu, pahlawan telah muncul sejak masa muda, tapi aku benar-benar melakukan kesalahan. Aku meremehkanmu. Masih banyak hal yang mungkin kamu lewatkan. Ini baru permulaan. Jangan khawatir. Begitu dia selesai berbicara, Su Chen bergegas maju lagi. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Menghadapi master seperti Peng Zongjun, Su Chen tidak berani gegabah. Serangan jatuh seperti hujan, dan kecepatan serangan Su Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat gerakan Su Chen yang kuat dan tak terkalahkan, beberapa kelompok tentara bayaran kecil hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Untungnya, hari ini, saya datang bersama Peng Zongjun dan Du Wenxi. Jika kita bertemu anak ini sendirian, dengan kekuatannya, semua anggota kelompok tentara bayaran besar ini mungkin terbunuh di sini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keduanya bertukar ratusan gerakan. Ki yang meluap meledak, dan batu-batu besar berterbangan, menutupi langit dan matahari. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran yang mengejutkan. Lao Peng, biarkan aku membantumu. Du Wenxi berkata dengan keras. Sebagai dua kelompok tentara bayaran paling terkenal di wilayah tingkat keempat, Du Wenxi jelas mengetahui kekuatan Peng Zongjun. Mereka berdua bertarung begitu lama tanpa pemenang. Bukan karena Peng Zongjun lemah, tapi anak laki-laki bernama Su Chen ini terlalu jahat. Pantas saja dia punya kepercayaan diri untuk melawan Peng Zongjun. Ketika Du Wenxi melihat Du Wenxi dan memintanya maju membantu, Peng Zongjun tidak menolak. Sekarang bukan waktunya untuk pamer sebagai pahlawan, kekuatan Su Chen terletak di situ. Jika terus seperti ini, akan sulit menentukan pemenangnya. Pada saat ini, Su Chen diserang dari kedua sisi, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya, dan bahkan ada sedikit pun kegembiraan. Penuh semangat juang. Lao Peng, kita punya misi, jangan buang waktu bersamanya, seriuslah. Kata Du Wenxi. Bagus. Yang terakhir menjawab, lalu mengeluarkan pisau panjang dari cincin penyimpanannya dan menghadapkan Su Chen. Di saat yang sama, Du Wenxi juga mengeluarkan senjatanya sendiri, yaitu nunchak. Keduanya berdiri di depan Su Chen satu demi satu. Mereka mencari waktu terbaik untuk mengambil tindakan dan tidak siap memberi Su Chen kesempatan untuk bereaksi. Su Chen, apakah kamu masih ingin melawan sekarang? Kamu sudah menjadi milik kami, jadi cepat tangkap kami. Kata anggota kunci dari dua kelompok tentara bayaran utama. Hehe. Su Chen mencibir, jika kamu ingin aku menangkapmu tanpa ampun, level ini tidak cukup. Kamu terlalu sombong. Kekuatan kedua pemimpin telah mencapai tingkat sekte manusia. Membunuhmu seperti membunuh seekor ayam tetapi seekor anjing. Jangan khawatir, kesenangan baru saja dimulai. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengeluarkan pedang pilihan raja yang telah lama ditunggu-tunggu dari cincin penyimpanan. Dalam sekejap, cahaya putih menyilaukan menyerbu ke segala arah. Pada saat ini, lolongan binatang buas yang gelisah terdengar di hutan. Tampaknya udara pun menjadi gelisah. Melihat senjata di tangan Su Chen, Peng Zongjun dan Du Wenxi tampak terkejut. Mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang memancar dari atas. Jangan bicara soal kualitas. Dari sudut pandang ini, cukup menjadi salah satu artefak. Haha, Su Chen, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Kamu tidak hanya kuat, tetapi kamu juga memiliki barang-barang yang sangat berharga. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan kasihan pada diriku sendiri. Melihat senjata di tangan Su Chen, Peng Zongjun dan Du Wenxi semakin bertekad untuk membunuh Su Chen. Jika kamu mendapatkan senjata itu, kamu akan makmur. Bos Du, jangan beri dia kesempatan. Bagus. Setelah mengambil keputusan, mereka berdua bergegas menuju kami. Tetapi saat ini, mereka berdua terkejut menemukan aura Su Chen tiba-tiba meningkat, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Su Chen pindah. Memegang pedang pilihan raja, dia bergegas menuju Peng Zongjun. Kapan? Senjata kedua orang itu dipertukarkan di udara, dan pedang panjang Peng Zongjun terpotong oleh pedang Wang Xuan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang yang hadir tercengang saat melihat pemandangan ini. Meskipun senjata Peng Zongjun tidak ajaib, mereka juga merupakan senjata langka dan unggul. Tapi di depan senjatanya, dia sangat rentan. Telepon lewat. Memanfaatkan momen ketika Peng Zongjun terganggu, Su Chen mengayunkan pedangnya ke udara, dan cahaya pedang jatuh lurus ke bawah. Peng Zongjun tidak bisa menghindarinya, dan dadanya tergores oleh cahaya pedang. Luka sepanjang 30 cm muncul di dada Peng Zongjun. Bang! Tepat ketika Peng Zongjun mundur, serangan Du Wenxi tepat mengenai Su Chen. Saat saya melawan Peng Zongjun barusan, saya kebetulan memberi Du Wenxi kesempatan. Di bawah dampak yang sangat besar, tubuh Su Chen terbang dan jatuh dengan keras ke tanah.
Meskipun situasinya jauh lebih baik daripada Peng Zongjun, dia juga menderita luka dalam. Bagaimanapun, Du Wenxi telah mencapai ranah sekte manusia, dan kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Wajar jika dia menyakiti Su Chen. Dan ini juga karena pertahanan Su Chen yang kuat. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Du Wenxi dengan satu gerakan. Su Chen, ini sudah waktunya, kenapa kamu tidak menyerah saja? Du Wenxi mengangkat senjatanya dan berkata dengan dingin. Peng Zongjun menahan rasa sakit dari lukanya dan berkata dengan marah. Bos Du, jangan buang waktumu bersamanya, mulai sekarang dan bunuh dia. Hehe. Su Chen mencibir, apakah menurutmu karena aku terluka, aku bukan lagi lawanmu? Kenapa, kamu masih ingin melawan? Kata Du Wenxi. Seperti yang aku katakan tadi, tidak cukup bagimu untuk membunuhku. Haha. Du Wenxi tertawa dan berkata, kamu tidak dapat berdiri teguh sekarang, mengapa kamu masih berusaha untuk menjadi berani? Kalau begitu tonton saja. Su Chen mengepalkan senjata di tangannya dan meraung seperti binatang buas. Kekuatan medan. Dalam sekejap, Peng Zongjun dan Du Wenxi merasa ngeri saat mengetahui bahwa ruang di sekitar mereka berubah menjadi merah darah. Bahkan udara pun menjadi menyesakkan. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa energi dan darah di tubuh mereka sepertinya tertekan. Bagaimana ini mungkin? Peng Zongjun dan Du Wenxi sama-sama tercengang. Mereka semua adalah master terkenal, jadi mereka tentu tahu apa itu. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam dewa tingkat ke-7. Bab 1106. Domain Dewa. Su Chen sedikit mengernyit, tidak tahu apa maksudnya. Mungkinkah yang dia kembangkan bukanlah kekuatan domain, tetapi kekuatan domain ilahi. Tapi sekarang, Su Chen tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Menyelesaikan masalah langsung terlebih dahulu adalah urusan utama. Memegang pedang kekuasaan kerajaan di tangannya, Su Chen, yang awalnya terluka, tampaknya telah menebus kesalahannya saat ini, dan berjalan menuju 2 kelompok tentara bayaran selangkah demi selangkah. Peng Zongjun dan Du Wenxi berkeringat dingin. Di bawah tekanan kekuatan alam dewa, kekuatan mereka sangat berkurang. Kekuatan Su Chen telah meningkat pesat. Kedua belah pihak mengalami pasang surut, dan Su Chen telah mengambil inisiatif dalam situasi ini. Saudaraku, ikutlah denganku. Sekalipun dia memiliki kekuatan para dewa, dia sudah terluka, dan kita kalah jumlah. Jangan beri dia kesempatan. Ada 2 master di tingkat sekte manusia di 2 kelompok tentara bayaran. Selain itu, ada 8 master di tingkat sekte bumi. Di depan barisan yang begitu kuat, Su Chen tidak dapat mengambil terlalu banyak keuntungan meskipun dia mendapat berkah dari kekuatan suci tingkat ke-7. 10 tuan mengepung Su Chen dan segera menyerangnya. Su Chen memegang pedang pilihan raja di kedua tangannya, dan aliran energi hitam keluar dari tubuhnya, dan akhirnya melilit pedang itu. Bentuk kedua dari teknik Kaisar Naga Xiantian, tebasan pemecah naga. Meski lawannya memiliki jumlah orang yang banyak, Su Chen hanya punya satu tujuan. Itu adalah Du Wenxi. Karena Peng Zongjun terluka, kekuatannya sangat berkurang dan dia tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Satu-satunya orang yang perlu ditangani sekarang adalah Du Wenxi. Selama dia dikalahkan, sisanya hanyalah gerombolan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Cahaya pedang hitam memancar dari pedang pilihan raja. Saat itulah Du Wenxi mengetahui bahwa Su Chen telah menetapkan dirinya sebagai target sejak awal. Ah! Cahaya pedang menimpa Du Wenxi, dan jeritan bergema di ngarai. Pada saat ini, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Du Wenxi, yang telah mencapai tingkat sekte manusia, dipotong menjadi 2 olehnya. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Terutama Peng Zongjun yang hampir roboh ke tanah. Dia telah bertarung melawan Su Chen, jadi dia tahu dengan jelas tentang kekuatan Su Chen. Biasanya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Du Wenxi secara instan dengan satu gerakan. Tetapi dengan berkah kekuatan alam ilahi, segalanya menjadi berbeda. Orang ini sangat jahat. Bos Peng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak ini terlalu jahat. Jika pertarungan terus berlanjut, kedua belah pihak akan kalah. Tidak mungkin lagi menangkap dan menghadapinya. Jangan berkelahi lagi, mundur. Peng Zongjun terluka parah, dan Master Sekte Bumi yang tersisa, yang ditekan oleh kekuatan alam ilahi, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menyakiti Su Chen. Oleh karena itu, Peng Zongjun mengambil keputusan tegas untuk mengakhiri misi ini. Tidak peduli seberapa tinggi harga buronannya, itu tidak sepenting nyawanya sendiri. Sudah mencapai titik ini, dan agak mustahil bagimu untuk tetap ingin pergi. Seperti kata pepatah bahwa pasukan yang lemah akan dikalahkan, Su Chen memanfaatkan kemenangan tersebut untuk mengejar, dan sekali lagi mengayunkan pedangnya ke udara, dengan cahaya pedang yang panjangnya puluhan meter, memotong Peng Jun dan yang lainnya. Setengah. Mereka semua mati. Anggota dari 2 kelompok tentara bayaran semuanya terbunuh di tangan Su Chen. Melihat pemandangan ini, orang lain yang datang untuk menangkap Su Chen semuanya tercengang, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan bahkan kaki mereka menjadi lemah. Menghadapi monster seperti itu, tidak ada cara untuk melawannya. Namun, Su Chen tidak akan memberi mereka kesempatan. Jika dia menunggu mereka kembali dan melaporkan berita tersebut, dia mungkin akan diburu oleh mereka di masa depan. 1 jam kemudian, semua orang yang hadir ditebas oleh pedang Su Chen, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Melihat mayat-mayat di tanah, Su Chen terengah-engah. Darah menetes dari pedang pilihan raja, penuh aura pembunuh. Su Chen terengah-engah. Saat dia melawan Peng Zongjun dan yang lainnya barusan, dia mengerahkan semua kekuatan alam dewa. Ini menempatkan tubuhnya dalam pertarungan yang kelebihan beban.
Pada saat ini, Su Chen tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun, jadi dia menemukan tempat yang sepi dan mengatur pernapasannya sebanyak mungkin untuk pulih, karena dalam kondisinya saat ini, jika sekelompok pengejar lain datang, dia akan benar-benar dalam bahaya. Bos, kami menemukan banyak mayat di sini. Datang dan lihat. Saat Su Chen sedang mengatur napasnya, sebuah panggilan datang dari jauh. Ini jelas merupakan kelompok pengejar lain. Apa yang terjadi? Peng Zongjun dan Du Wenxi sebenarnya mati di sini. Bos, keduanya sama terkenalnya dengan Anda. Di bagian hutan Yellowstone ini, hampir tidak ada orang yang bisa membunuh mereka. Mungkinkah itu tangan Su Chen Dong? Sangat mungkin bahwa luka mereka sepertinya bukan disebabkan oleh makhluk spiritual. Bos, Su Chen itu bahkan bisa membunuh master seperti Peng Zongjun dan Du Wenxi. Apakah kita masih ingin terus mengejarnya? Tentu saja, melihat kondisi kematian mereka, mereka jelas mengalami pergulatan hidup dan mati. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa selama pertarungan dengan mereka, pria bernama Su Chen tidak memanfaatkannya. Dan panen keuntungan nelayan. Kalau begitu ayo kita cari keberadaannya sekarang. Oke, bergembiralah dan cari aku inci demi inci. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu harus menemukannya untukku. Saya tahu, bos. Su Chen mengerutkan kening saat mendengar percakapan pengejarnya. Sial, sekelompok pria berhantu. Melalui percakapan mereka sebelumnya, Su Chen mengetahui bahwa pemimpin kelompok ini seharusnya telah mencapai tingkat alam sekte manusia. Dalam kondisinya saat ini, dia jelas bukan tandingannya. Dia harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Tanpa sadar, Su Chen melirik rawa tanpa harapan. Tidak ada jalan kembali ke Niao Yulin, ini satu-satunya jalan keluarku. Tak lama kemudian, Su Chen tidak ragu-ragu dan bergegas menuju rawa tanpa harapan. Siapa orang di depanmu itu? Berhenti dan jangan pergi. Berhentilah tertegun, orang itu sepertinya Su Chen, ayo kita kejar dia secepatnya, jangan biarkan dia kabur. Dengan perintah, selusin tentara bayaran bergegas ke arah Su Chen baru saja melarikan diri. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Su Chen menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya dan bergegas ke rawa tanpa harapan tanpa ragu-ragu. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di depan adalah rawa tanpa harapan, yang dikenal sebagai tanah terlarang bagi tentara bayaran. Tidak ada yang berani menginjakan kaki di sana dengan mudah. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tersesat dan terjebak sampai mati. Mari kita tetap di sini dan lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu. Jika dia tidak keluar setelah 3 hari, kita akan mengungsi. Bagus. Pada saat yang sama, Su Chen bergegas ke rawa tanpa harapan. Meski hanya di tepi luar rawa, namun sudah terdapat kabut tebal. Jika tidak berkonsentrasi, Anda akan mudah tersesat. Bab 1107. Melihat pemandangan di depannya, Su Chen diam-diam menghela nafas, dan penilaiannya terhadap rawa tanpa harapan menjadi lebih tinggi. Ini hanya bagian luarnya, yang sudah terlalu berat untuk ditanggung orang. Jika kita masuk lebih dalam, saya khawatir saya pun akan tersesat. Sesampainya di sini, Su Chen tidak berani meminta bantuan, jadi dia mengikuti langkah demi langkah. Dia berjalan lama sebelum berhenti. Karena kabut di depan lebih tebal, Su Chen tidak yakin apakah dia dapat mengidentifikasi arah dengan benar begitu masuk, jadi dia tidak berani mencobanya dengan mudah. Berdiri di tempatnya, Su Chen membuat beberapa perhitungan dalam pikirannya. Hampir 1 hari perjalanan dari Tiamo Canyon. Saya yakin pengejar di belakang saya tidak lagi berani datang, dan saya punya kesempatan untuk bernapas. Sambil menghela nafas lega, Su Chen melihat ke segala arah, dan kemudian menemukan gua bawah tanah yang relatif terpencil. Dia menggunakan beberapa cabang dan dedaunan mati untuk menyamarkan pintu masuk gua, bersiap untuk mengatur pernapasannya dan memulihkan diri di dalam. Pada saat ini, serangkaian oman binatang datang dari luar gua, seolah-olah bumi pun berguncang. Raungan binatang itu mengandung fluktuasi mental yang kuat. Dari titik ini, Su Chen menilai bahwa binatang spiritual yang bergegas menuju sisi ini mungkin lebih kuat dari yang dia kira. Adapun level apa, dia tidak bisa menebaknya. Tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Wow! Cabang-cabang di pintu masuk gua dibuka, dan Su Chen menemukan seorang wanita bergegas masuk dari luar. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan yang sangat cantik, dan rambut panjangnya yang hitam dan halus diikat di belakang kepalanya, tetapi dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Gaun putih di tubuhnya berlumuran darah, dan ada 3 luka berdarah di bahunya. Jelas itu adalah sisa dari duel dengan binatang spiritual. Melihat wanita itu bergegas masuk, Su Chen hanya bisa mengerutkan kening. Penyamaran yang dia buat adalah profesional. Tanpa pelatihan anti pengintaian, mustahil menemukan tempat ini. Namun secara kebetulan, dia ditemukan oleh wanita ini. Ketika dia melihat Su Chen, wanita berpakaian putih yang terluka itu juga sedikit terkejut. Ketika dia membawa murid-muridnya ke rawa tanpa harapan untuk persidangan sekte tersebut, dia selalu menganggap tempat ini sebagai tempat tinggal. Tak disangka, kini ditempati orang lain. Namun, tidak banyak waktu tersisa bagi perempuan untuk berpikir. Karena luka-lukanya, kondisinya mulai kabur. Begitu dia bergegas ke ruang bawah tanah, matanya menjadi putih dan dia pingsan. Melihat ada yang tidak beres, Su Chen membantunya berdiri, dan suara gemuruh di luar menjadi semakin jelas. Su Chen memutar matanya, dan dengan mengorbankan kekuatannya sendiri, dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan alam ilahi. Gua kecil ini diselimuti sebagai upaya untuk mengisolasi atmosfer. Adapun apakah Anda bisa menipu makhluk spiritual yang kuat itu, Anda hanya bisa melihat keberuntungan Anda sendiri.
Setelah sekitar 10 menit, suara gemuruh di luar perlahan mereda. Su Chen menghela nafas lega. Binatang-binatang sialan itu telah pergi dan dia aman. Setelah melihat wanita di depannya, Su Chen membaringkannya di tanah, lalu mengeluarkan obat herbal untuk mengobati trauma dari cincin penyimpanan dan mengoleskannya pada luka di bahunya. Namun saat memeriksa lukanya, Su Chen menemukannya. Lukanya tidak hanya di bahu, banyak juga goresan di perut bagian bawah, dan tulangnya cukup dalam. Jika tidak ditangani tepat waktu, pasti akan mengancam nyawa. Omega WSTTKDN Link. Karena terpaksa tidak punya pilihan, Su Chen menarik gaun putih itu dari tangan wanita itu. Kulit wanita itu sangat putih, dan area yang tidak terluka bersinar dengan warna seperti agar-agar. Terlebih lagi, sosoknya juga sangat proporsional, dan puncak yang menjulang tinggi di dadanya, yang dibalut blus putih, bahkan membuat dia ingin gemetar. Tapi Su Chen sedang tidak berminat untuk memperhatikan hal ini sekarang. Setelah membersihkan lukanya, dia mengoleskan obat trauma khusus miliknya pada luka tersebut. Adapun kapan dia akan bangun, Su Chen tidak bisa mengatakannya, itu tergantung pada kekuatannya sendiri. Langit mulai gelap, dan tidak ada tanda-tanda orang itu bangun. Su Chen diam-diam meninggalkan gua, bersiap keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Setengah jam kemudian, Su Chen menangkap dua makhluk roh kecil yang tampak seperti kambing, tetapi tanduk di kepala mereka setebal banteng. Meski tubuhnya hanya seukuran anjing serigala, namun kekuatannya sendiri sudah setara dengan level manusia di alam emas. Melihat ini, Su Chen mengerti bahwa tidak mengherankan jika orang-orang di wilayah tingkat keempat tidak mau menginjakkan kaki di sini dengan mudah. Makhluk spiritual lemah manapun telah mencapai tingkat alam emas manusia. Jika Anda kurang beruntung dan bertemu dengan makhluk spiritual yang sedikit lebih kuat, Anda tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Setelah menangkap makhluk roh itu, dia hanya membersihkannya, mengupas semua daging di atasnya, dan kemudian mulai memanggangnya. Cara memakan mineral kasar ini membuat Su Chen menemukan perasaan yang sudah lama tidak dia lihat. Itu adalah kehidupan yang dia jalani ketika dia melarikan diri dari rumah dan bertempur di luar negeri bersama saudara-saudara tentara salibnya. Tapi yang kami makan saat itu pada dasarnya adalah daging domba panggang utuh, dan ada beberapa perbedaan kualitas dagingnya, sedangkan yang lainnya pada dasarnya sama. Suara gertakan membuat jari telunjuk Su Chen bergerak. Namun saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara mencicit. Wanita yang diselamatkan oleh Su Chen pada siang hari terbangun dari komanya. Keduanya saling memandang dengan mata waspada. Karena orang yang memiliki kemampuan untuk tampil di sini umumnya bukanlah orang biasa. Melihat penampilannya yang acak-acakan, wajah wanita itu menunjukkan semburan amarah. Beraninya kamu memanfaatkan bahaya orang lain. Pertama-tama, kamu datang kepadaku sendiri, dan kamu berlumuran darah saat itu. Jika aku tidak merawatmu, kamu pasti sudah melapor ke istana neraka sekarang. Su Chen berkata sambil makan. Dan aku juga tidak tertarik. Kamu terlalu banyak berpikir untuk melakukan sesuatu pada wanita yang berlumuran darah. Wanita berbaju putih ini memiliki ekspresi yang aneh. Sebagai orang dewasa, meski belum pernah mengalami urusan manusia, kurang lebih ia memahaminya. Jika dia benar-benar melakukan kesalahan padanya, dia pasti akan bereaksi. Apalagi blus di badan saya tidak longgar dan masih menempel erat di badan. Dari sini dapat dinilai bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang menyimpang. Apalagi luka di bahu dan perut bagian bawah sudah mulai membekas. Hanya ada dua orang di sini, dia dan dia. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti memperlakukan dirinya sendiri. Jika tidak, Anda benar-benar harus melapor ke istana neraka. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Wanita itu memandang Su Chen dengan sikap membela diri. Bagaimanapun juga, aku juga penyelamatmu. Aku tidak berbicara dengan nada seperti itu. Melihat wajah dingin Su Chen, suasana hati wanita itu sedikit mereda. Nama saya Ling Wei, saya seorang tutor dari Sekte Tingkat 5, Sekte Yun Xiao. Apakah kamu dari Sekte Tingkat 5? Su Chen bertanya dengan heran. Bab 1108. Setelah mengetahui identitas Ling Wei, Su Chen sangat terkejut. Dalam keadaan normal, orang-orang dari wilayah tingkat tinggi jarang datang ke wilayah tingkat rendah. Jadi Su Chen merasa agak luar biasa melihat orang-orang dari Sekte Tingkat 5 di sini. Apakah kamu di sini untuk berlatih? Karena Su Chen adalah penyelamatnya, kewaspadaan Ling Wei terhadap Su Chen jauh lebih rendah. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu pada dirinya sendiri, dia tidak perlu menunggu sampai sekarang. Saat dia terluka dan tidak sadarkan diri tadi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ling Wei mengangguk. Awalnya, saya berencana pergi ke Gunung Huangshi untuk membunuh binatang spiritual yang disebut rusa iblis berujung 6. Namun, selama proses pembunuhan, saya secara tidak sengaja mengganggu kelompok binatang roh. Di bawah pengepungan kelompok binatang roh, aku hanya bisa melarikan diri dengan tergesa-gesa, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Su Chen merasa ngeri, dia tidak menyangka Ling Wei berani pergi ke tempat seperti Gunung Huangshi. Karena di wilayah tingkat keempat, Gunung Huangshi adalah kawasan terlarang bagi semua orang. Bahkan orang terkuat di sini pun tidak berani menginjakkan kaki di Gunung Yellowstone dengan mudah. Menurut apa yang baru saja dia katakan, jika dia tidak bertemu dengan sekelompok makhluk spiritual, dia akan dapat melarikan diri dari Gunung Yellowstone tanpa cedera, itu sudah lebih dari cukup. Dari sudut pandang ini, wanita bernama Ling Wei mungkin telah mencapai alam Dewa Fana. Jika tidak, tidak ada kemampuan untuk masuk ke Gunung Yellowstone. Terima kasih telah bertemu denganku, kalau tidak, kamu pasti sudah lama mati. Su Chen berkata dengan ringan. Alis cantiknya berkerut, dan Ling Wei bertanya, lalu berapa lama lukaku akan sembuh?
Perkiraan konservatif akan memakan waktu 1 bulan lagi. Sampai jumpa. 1 bulan untuk pulih sudah merupakan perkiraan yang sangat konservatif, dan selama periode ini, Anda perlu menjalani perawatan, jika tidak, Anda akan tetap mati. Ling Wei terdiam beberapa detik, apakah tidak ada jalan lain? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat kembali ke sektemu dan melihat apakah mereka punya metode lain. Tetapi jika kecelakaan lain terjadi di sepanjang jalan, berbahagialah untuk dirimu sendiri. Ling Wei memandang Su Chen dengan hati-hati, karena dia menyadari sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dilihat dari penampilannya, dia kira-kira seusia dengan murid sekte tersebut. Namun dalam dirinya, ada aura menakjubkan yang pernah mengalami kerasnya dunia. Ini belum pernah terlihat pada murid sekte lainnya. Dan di usia yang begitu muda, keterampilan medis yang luar biasa sungguh luar biasa. Siapa namamu? Tanya Ling Wei. Su Chen. Kalau begitu, itu salahmu atas lukaku. Ling Wei membungkuk dan berkata. Bulu-bulu. Ling Wei ingin terus berbicara, tetapi perutnya keroncongan tidak memuaskan. Dalam sekejap, wajah cantik Ling Wei memerah, dan dia sangat malu hingga ingin mencari celah di tanah dan merangkak masuk. Su Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi aku tidak menyangka kalau dia juga orang yang pemalu. Makanlah, lagi pula aku tidak bisa memakannya sendiri. Su Chen menyerahkan daging panggangnya. Ling Wei dengan malu-malu mengambil sepotong dan mulai memakannya dalam gigitan kecil. Dalam benaknya, ini pertama kalinya dia berduaan dengan pria lawan jenis. Terlebih lagi, penampilan Su Chen sungguh luar biasa, dan aura di tubuhnya semakin menarik, yang membuat Ling Wei merasa semakin terkendali. Setelah makan sedikit, Su Chen berkata, perawatan selanjutnya akan dilakukan dalam 1 bulan. Setelah selesai, Anda akan bisa bergerak bebas. Lalu apa yang akan kamu lakukan selama ini? Bersiaplah untuk berlatih, jadi sebaiknya kamu tidak menggangguku. Setelah mengucapkan kalimat berikutnya, Su Chen menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi, tanpa memberi kesempatan pada Ling Wei untuk berbicara lagi. Dia menatap Su Chen dengan menawan. Ling Wei merasa kecerdasan emosional Su Chen sangat rendah. Di sekte tersebut, tidak peduli mentor atau murid muda lainnya, mereka semua berusaha untuk dekat dengannya. Tapi dia mengabaikanku dan benar-benar gila. Su Chen memasuki kondisi kultivasi. Ling Wei melihat sekilas dan tiba-tiba menemukan bahwa dia telah mencapai alam emas. Setelah mengetahui kekuatan Su Chen, Ling Wei terkejut beberapa saat. Di usianya, dia benar-benar dapat mencapai level ini, yang sebanding dengan murid elit di sekte tersebut. Jika ditempatkan di wilayah tingkat kelima, bakat Su Chen pasti tidak akan dianggap monster. Tapi ini adalah wilayah tingkat keempat, dan konsentrasi energi spiritualnya jauh lebih rendah dibandingkan wilayah tingkat kelima. Namun meski begitu, dia masih bisa berkultivasi ke level Jinzun Realm. Bakat seperti itu sudah cukup untuk membuat orang terkesan. Setelah sebulan pelatihan khusus, luka dalam Su Chen telah sembuh, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Namun masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum terobosan terjadi. Dan dia juga tahu kalau perjalanan ini panjang dan berat, jadi dia tidak berani bersantai. Su Chen membuka matanya dan menemukan bahwa pakaian Ling Wei telah berubah total. Hanya saja wajahnya tidak terlihat bagus, dan dia jelas-jelas diambang sakit. Tidak ada gunanya kamu mengatur nafasmu seperti ini. Su Chen berkata dengan tenang. Binatang buas yang melukaimu memiliki racun kronis di cakarnya, yang kini telah disimpan di tubuhmu, jadi kamu harus memulai pengobatan secepatnya untuk mengeluarkan semua racun dari tubuh agar lukanya bisa disembuhkan. Bisakah kita memulai pengobatan sekarang? Su Chen bertanya. Su Chen mengangguk, buka bajumu dulu. Buka bajumu. Suara Ling Wei meninggi. Dia dalam keadaan koma sebelumnya, dan dia menatapnya hanya dengan sekali pandang. Mengenai apa yang harus dilakukan, kamu memikirkannya sendiri, aku tidak peduli. Setelah terdiam lama, Ling Wei dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak lebih dari setengah bulan yang lalu, ada sedikit rasa nyeri persalinan di kihai dantiannya. Seperti yang dikatakan Su Chen, racun yang terkumpul di dalam tubuh mulai berpengaruh. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini bisa sangat mengancam nyawa. Apa kamu yakin aku bisa sembuh setelah perawatan ini, kan? Ling Wei bertanya ragu-ragu. Tentu saja, aku tidak perlu berbohong kepadamu tentang hal ini. Setelah menerima jawaban tegas, Ling Wei tampak aneh. Kalau begitu, mari kita mulai pengobatannya. Ling Wei membuka ikatan rok panjangnya, memperlihatkan blus putih di bawahnya dan kulit seputih saljunya. Saat ini, wajah halus Ling Wei semerah buah persik matang, seolah-olah air akan menetes hanya dengan sedikit sentuhan. Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Blus yang dia kenakan lebih konservatif daripada pakaian dalam kuno di dunia sekuler, dan tidak ada yang perlu dipermalukan. Jika ini seperti operasi pembedahan, pasien perlu berbaring telanjang di meja operasi. Lalu dia masih harus menjadi gila. Apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak segera mentraktirku? Kata Ling Wei dengan marah. Tenang saja, dengan sosokmu, aku tidak tertarik untuk mengintip, simpan saja pikiranmu di perutmu. Bersambung.